Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah Tribuners, di wawancara eksklusif kita kali ini, saya sudah bersama dengan Kepala Cabang Auto 2000 Wan Halim, Bapak Helmiansyah. Halo Pak. Ya, halo. Selamat sore. Iya. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Iya. Iya, nah Pak, kita hari ini Pak mau ngobrol nih soal yang lagi banyak dibicarakan masyarakat saat ini, PPNBM. PPNBM ya, lagi hot ya. Lagi hot banget Pak, ya. Jadi ini pemerintah ini akan menerapkan PPNBM bagi penjualan mobil baru Pak. Karena sekarang ini kan penjualan mobil kan sedang lesu-lesunya karena pandemi COVID-19 yang nggak tahu apa ya Pak. Benar. Ya, nah Pak, jadi PPNBM ini sebenarnya apa sih Pak? Mungkin ada masyarakat yang belum tahu Pak. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih kesempatannya kita bisa silaturahmi dan juga bisa berbagi informasi tentunya di sesi ini. Pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Helmiansyah, saya Kepala Cabang Auto 2000 Wan Halim, dealer Toyota di Bandar Lampung, sekaligus juga ya mungkin juga mewakili teman-teman dari Kik Pasra. Jadi bicara PPNBM itu bukan sesuatu yang asing ya di industri otomotif ya, karena memang secara garis besarnya mobil itu masih dalam kategorikan sebagai barang mewah, sehingga kena yang namanya pajak pertambahan nilai. Nah, sebenarnya kalau orang beli mobil, komponen yang dikenakan pajak ataupun pajak yang dibayarkan oleh customer itu nggak cuma PPNBM, ada yang namanya PPN, pajak pertambahan nilai itu sebesar 10%. Kemudian ada juga biaya balik nama kendaraan baru, itu untuk di Lampung kenanya 12,5% dari harga pokok penjualan mobil. Kemudian ada juga PKB, pajak kendaraan bermotor. Jadi kurang lebih ada 4 komponen pajak ya. Jadi saya orang kalau beli mobil tuh nyumbang pajaknya gede loh buat negara gitu kan. Nah untuk PPNBM sendiri itu memang tarifnya bervariatif sih. Ada yang dari 0% sampai dengan 125% dari harga pokok penjualan mobil. Tergantung apa? Tergantung cc kendaraannya, kapasitas kendaraannya, jenis mobilnya, kemudian berapa banyak komponen yang disuplai dari lokal, kemudian apakah mobil itu diproduksi di dalam negeri atau diimpor bulat-bulat dari luar negeri, itu juga mempengaruhi tarif PPNBM itu sendiri. Nah, singkat kata nih, PPNBM ini kan menjadi struktur pembentuk harga. Nah, pemerintah itu menganggap industri otomotif itu harus dibantu dengan cara PPNBM-nya itu direlaksasi atau di-correcting lah, dikasih diskon atau mungkin ditiadakan gitu loh, sehingga secara harganya nanti akan jauh lebih terjangkau buat masyarakat. Jadi yang namanya relaksasi PPNBM itu insentif dari pemerintah yang diberikan kepada industri otomotif, di mana nanti pembeli itu tidak dikenakan ataupun didapat potongan PPNBM untuk setiap kendaraan yang mereka beli. Nah, ketentuannya gimana, syaratnya apa, kemudian tujuannya apa? Ya kalau tujuannya tadi jelas ya, bahwa untuk merangsang industri otomotif sehingga penjualan mobil meningkat, diharapkan ya mulai dari produksi sampai dengan distribusi sama industri-industri yang terkait lainnya, contohnya kayak lembaga pembiayaan dan lain-lain itu juga bisa tertolong. Kalau enggak sih bisa kolaps nih. Kalau secara marketnya turun terus karena COVID gitu kan. Nah dengan direlaksasi harapannya penjualan meningkat karena harganya juga mungkin terkoreksi sehingga semua sama-sama bisa survive gitu. Nah mekanismenya seperti apa? Pada prinsipnya kan kita sebagai pabrikan atau sebagai dealer kan ikut aturan pemerintah, sebenarnya ikut regulasi pemerintah seperti apa. Cuma sekilas sih kalau kita baca, pertama dari sisi jenis kendaraan apa nih yang bakal dapat, karena nggak semua mobil, nggak semua jenis mobil itu dapat relaksasi ataupun dapat potongan PPNBM, nggak semua mobil. Jadi ada kriteria tertentu yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang kita juga lagi sama-sama nunggu sih ketentuan tertulisnya resminya seperti apa.
Cuma di sini kita ngobrol nih sebagai ya preview lah ya, preview. Jadi bukannya mendahului tapi ini sebagai gambaran aja buat kita. Mudah-mudahan kita dapat pemahaman sehingga pada saat aturan itu diterapkan semua bisa mengakomodir. Jadi yang pertama pembelakuan tarif PPNBM ini dikhususkan hanya untuk kendaraan dengan kriteria pertama, mobil tersebut kapasitas mesinnya harus di bawah 1.500 cc. Jadi kalau mobilnya kapasitas mesinnya di atas 1.500 nggak dapat nih, dia tetap bayar PPNBM sesuai tarifnya yang normal. Tapi kalau cc-nya di bawah 1.500, dia masuk kategori itu. Nggak cuma satu. Yang kedua, mobil tersebut harus diproduksi di Indonesia. Artinya memang diproduksi dari 0 sampai dengan jadi itu di Indonesia. Jadi bukannya mobil yang bulat-bulat dibawa dari luar negeri dijual di sini, itu nggak masuk kategori. Yang ketiga, komponen lokalnya harus di atas 70%. Artinya part-part yang pembentuk kendaraan itu 70% memang diproduksi di Indonesia, bagian-bagian partnya tadi. Kalau nggak sampai 70% komponen lokalnya, maka itu nggak termasuk. Nah, jadi hanya 3 ini aja. Nah, 3 ini tarifnya kurang lebih 0 sampai dengan 10%. Jenis kendaraan yang saya sebutkan 3 kriteria tadi itu tarifnya antara 0 sampai dengan 10%. Artinya, nanti kalau seandainya pembelakuan itu dilakukan, PPNBM yang akan berkurang, yang akan mengkoreksi harga kurang lebih sekitar 10% dari harga kendaraan yang ada saat ini. Contoh misalkan kalau harga mobil sebelumnya 100 juta, kemudian dia kena PPNBM-nya misalkan 10%, berarti kurang lebih PPNBM-nya 10% gitu ya. Maka nanti yang akan terkoreksi yang 10 jutanya itu. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Variasi tergantung harga mobil sih, tergantung harga mobil, tarifnya juga beda-beda, tapi maksimal 10%. Jadi ada mobil yang kena tarifnya 3%, ada yang kenanya 10%, ada yang kenanya juga 0 kriteria 3 tadi. Jadi mudah-mudahan masyarakat juga bisa jauh lebih paham ya bahwa hanya terselubung hanya termasuk yang 3 itu tadi aja. Jadi kalau mobil di atas 1.500 cc udah pasti nggak dapat. Mobil yang diproduksi dari luar negeri, diimpor dari luar negeri juga nggak dapat. Terus kalau walaupun diproduksi di dalam negeri, tapi komponen lokalnya masih di bawah 70% juga nggak dapat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kemungkinan harga mobil untuk cc dan jenis mobil yang saya sebutkan tadi itu akan terkoreksi maksimal 10% dari harga kendaraan yang ada saat ini. Nah, gimana caranya? Jadi pemerintah sudah belum menetapkan ya, sudah menyampaikan secara resmi bahwa akan diberlakukan per 1 Maret. Jadi nanti mekanismenya itu ada 3 periode relaksasi. Jadi yang namanya penghapusan pajak PPNBM jadi 0% ini bukan selamanya nih, bukan permanen. Jadi hanya periode tertentu. Periode pertama itu 0 sampai Maret sampai dengan Mei itu tarif yang didiskon itu 0%, 100%. Artinya customer nanti benar-benar bebas. Jadi nggak kena PPNBM sama sekali. Maret sampai dengan Mei. Nanti periode yang kedua, Juni sampai dengan Agustus, customer cuma didiskon 50%. Jadi artinya kalau di Juni sampai dengan Agustus, hanya 50% saja pemerintah potong. Sisanya customer tetap bayar PPNBM. Nah, nanti di September sampai dengan November, customer akan dipotong hanya 25% saja. Artinya dia akan tetap membayar 75% dari tarif yang ada sebelumnya. Nah, diprediksi penjualan akan meningkat mulai Maret, sehingga mulai di bulan Februari semua udah bersiap sih, termasuk kita juga udah bersiap. Harapannya juga customer juga udah mulai ya memikirkan lah ya, mau beli mobil apa nih yang mungkin yang ada kena PPNBM-nya, ya mungkin dia bisa eksekusi di Maret. Pada intinya kita sebagai dealer, sebagai ATPM, ya ikut aturan pemerintah, arahan pemerintah seperti apa. Cuma juklak resminya memang belum dikeluarkan, tapi minimal udah ada gambaran lah di kita, termasuk di frontliner kita, dan juga edukasi ke masyarakat juga kita udah mulai jalan. Termasuk ya ini salah satu momen edukasi kan ya. Itu mungkin Mbak Dini sebagai pembuka awal dulu.
Iya. Nah ini Pak, mungkin kalau misalnya ada orang-orang yang pengen beli mobil di Toyota nih, khususnya itu mobil-mobil merek apa sih Pak itu yang bisa dapat PPNBM nanti? Oke. Nah kalau mengacu ke kriteria tadi, kalau saya mengacu juga ke produk yang saya punya gitu kan. Jadi nanti yang bakal terkena relaksasi itu, yang bakal masuk program relaksasi itu dimulai dari jenis mobil Vios, kemudian Yaris, kemudian ada All New Sienta, kemudian yang juga cukup banyak nih peminatnya Toyota Rush, dan yang paling banyak nih model Avanza.